Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widianti dengan NIM 2108612 dari Prodi Penjaskesra. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, dan ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antara komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat mendukung aktivitas belajar dan mengajar. Selanjutnya, ada tujuan dari administrasi pendidikan tersebut adalah secara garis besar tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan dan pendidikan tersebut atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada 4 tujuan administrasi, yaitu menurut Sargoni, Fani, dan Cover terdapat yang pertama efektivitas produksi, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada kemampuan penyesuaian diri, dan keempat kepuasan kerja. Jadi dapat disimpulkan, tujuan administrasi pendidikan adalah agar semua upaya dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pendidikan. Baiklah, yang selanjutnya ada fungsi dari administrasi pendidikan tersebut. Adapun fungsinya yaitu yang pertama untuk perencanaan atau planning. Perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian yaitu kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu, maka kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan bisa terwujud. Ada selanjutnya yaitu koordinasi atau coordinating. Koordinasi yaitu upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesinambungan dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis dan juga produktif. Fungsi selanjutnya ada fungsi komunikasi atau communicating. Jadi fungsi ini yaitu hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi tersebut meliputi penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud, baik secara tertulis maupun lisan. Fungsi selanjutnya yaitu pengawasan atau supervision. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan atau proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Nah, selanjutnya ada kepegawaian atau staffing. Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan perorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Yang fungsinya itu penganggaran atau budgeting, yaitu anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. Ini lebih ke biayanya saja. Selanjutnya ada tentang ruang lingkup administrasi dan pendidikan. Ada beberapa. Yang pertama adalah di bidang tata usaha sekolah, organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah pegawai dan persalinan sekolah, keuangan dan pembukuan, korespondensi atau surat menyurat, masalah pengangkatan, pemindahan atau penempatan buku induk dan sebagainya, serta yang kemudian ada di bidang persolian murid. Di sini ada tentang organisasi murid, masalah kesehatan murid, evaluasi kemajuan murid, masalah kesejahteraan murid, bimbingan dan konseling untuk murid, serta bidang persenan pada guru. Yang selanjutnya ada di bidang pengawasan atau supervisi. Upaya peningkatan semangat guru dan pegawai tata usaha mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hal-hal pendidikan pengajaran, upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru, serta yang selanjutnya ada bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum.
di sini berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran dengan melaksanakan organisasi kurikulum dan metode-metodenya sesuai dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.